Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahara Siagian dengan NIM 240531299 dan dua anggota kelompok lainnya yaitu Jaliza Putri dan Adik Mayang Sari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai media pembelajaran ekonomi yang terbagi dalam 3 pertemuan. Pada presentasi ini, masing-masing dari kami akan menjelaskan bagian materi yang berbeda. Nah, saya sendiri akan menjelaskan konsep dasar media pembelajaran, kemudian dilanjutkan oleh Jaliza Putri yang akan membahas klasifikasi dan karakteristik media. Dan yang terakhir, Adik Mayang Sari yang akan menjelaskan tentang pemilihan media pembelajaran. Nah, yang pertama kita membahas media, sumber belajar, dan alat peraga. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi dari guru kepada siswa agar lebih mudah dipahami. Selain media, terdapat juga sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan seperti buku, internet, maupun lingkungan sekitar. Sedangkan alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas suatu konsep, misalnya seperti grafik, diagram, ataupun gambar yang dapat membantu siswa memahami materi ekonomi secara lebih jelas dan konkret. Selanjutnya adalah komponen sistem pembelajaran, di mana yang terdiri dari tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Kelima komponen ini saling berkaitan dan bekerja sama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian itu ada fungsi media pembelajaran adalah membantu memperjelas konsep serta menyampaikan dan menampilkan visualisasi data dan fenomena ekonomi sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Pada zaman ini atau pada saat ini, media pembelajaran juga banyak memanfaatkan teknologi seperti presentasi digital, video pembelajaran, maupun platform pembelajaran online yang dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar media pembelajaran. Yang selanjutnya itu materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Jaliza Putri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaliza Putri dengan NIM 240530072. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat seperti gambar, grafik, diagram, atau slide presentasi. Yang kedua adalah media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar seperti rekaman suara atau podcast pembelajaran. Yang ketiga adalah media audio visual, yaitu media yang menggabungkan gambar dan suara, contohnya video pembelajaran atau film edukasi. Yang keempat adalah media digital, yaitu media yang menggunakan teknologi seperti komputer, internet, dan berbagai aplikasi pembelajaran. Selain itu, media juga dapat dilihat berdasarkan pengalaman belajar yang digambarkan melalui kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman menjelaskan bahwa semakin tinggi keterlibatan siswa dalam proses belajar, maka pemahaman mereka akan semakin baik. Misalnya, membaca atau mendengar berada pada tingkat pengalaman yang lebih rendah, sedangkan kegiatan seperti melihat demonstrasi, praktik langsung, atau simulasi membuat siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi. Selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran yang baik biasanya interaktif, mampu menampilkan visualisasi data, serta fleksibel dan mendukung kolaborasi antar siswa. Dengan karakteristik tersebut, media pembelajaran dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi dilanjutkan oleh rekan kami, Adik Mayang Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Mayang Sari dengan NIM 240530073. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam proses belajar mengajar. Hal ini karena media yang tepat dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Dalam memilih media pembelajaran, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah
tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah materi pembelajaran, artinya media harus mampu membantu menjelaskan materi dengan jelas. Yang ketiga itu adalah karakteristik siswa, di mana setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Yang keempat, sarana dan prasarana, di mana harus ada ketersediaan fasilitas yang mendukung penggunaan media tersebut. Dan yang terakhir adalah biaya, yang dimana biaya memungkinkan penggunaan media agar tetap lebih efektif, tetapi tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Selain itu, terdapat juga beberapa prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu media harus efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Yang terakhir adalah prosedur dalam pemilihan media pembelajaran. Prosedur ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama adalah analisis, yaitu menganalisis kebutuhan pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, serta karakteristik yang terdapat pada siswa. Yang kedua adalah memilih media yang paling sesuai dengan hasil analisis tersebut. Dan yang ketiga adalah evaluasi, yang dimana menilai apakah media yang digunakan sudah efektif dalam membantu proses pembelajaran. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, guru dapat menggunakan media pembelajaran secara lebih tepat dan optimal. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai pemilihan media pembelajaran. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.